Halo semuanya, kembali lagi dengan mata kuliah Dasar Seni Rupa Desain dan Literasi Teknologi Digital. Saat ini kita akan mulai mempelajari fotografi digital dan pengolahan gambar. Saat ini kita akan belajar yang pertama yaitu studi kasus, teknik dasar fotografi digital, pengolahan gambar menggunakan perangkat lunak, dan praktik mengedit dan memanipulasi foto. Yang pertama adalah studi kasus. Seorang fotografer diminta untuk memotret produk kosmetik lokal untuk toko online. Produk harus terlihat elegan dan menarik perhatian dari pelanggan. Tantangan utama adalah menciptakan pencahayaan yang konsisten di setiap foto dan memastikan hasil akhir siap untuk diunggah di web. Langkah-langkahnya adalah dua, yaitu pemotretan dan pengeditan. Dalam pemotretan, gunakanlah background putih untuk fokus pada produk. Atur pula 3 sumber cahaya untuk menghasilkan hasil yang lembut dan bebas dari bayangan tajam. Selain itu, gunakan aperture besar atau f/11 untuk menjaga semua detail produk tetap fokus. Dalam pengeditan, terdapat 3 langkah pula, yaitu koreksi warna untuk memastikan produk sesuai dengan aslinya, hilangkan debu atau noda pada produk menggunakan alat retouching, dan crop sesuai dengan ukuran platform e-commerce, seperti 1:1 untuk feed Instagram ataupun untuk media sosial lainnya. Mari kita bahas pertanyaan pemicu pertama, yaitu mengapa menggunakan background putih untuk foto produk. Background putih menonjolkan produk sehingga terlihat bersih dan profesional, serta memudahkan integrasi dengan situs web yang kita miliki. Mari kita bahas pertanyaan pemicu yang kedua. Apa peran aparatur besar dalam fotografi produk? Jawabannya, aperture besar memberikan kedalaman bidang yang lebih luas dan memastikan seluruh produk dalam fokus. Yang ketiga, mengapa penting untuk menjaga pencahayaan agar konsisten saat memotret produk? Jawabannya adalah pencahayaan konsisten menciptakan tampilan yang seragam, meningkatkan profesionalitas dan kepercayaan dari pelanggan. Selanjutnya, apa kelebihan menggunakan format RAW untuk foto produk? Format RAW menyimpan lebih banyak detail dan fleksibilitas dalam pengeditan dan memungkinkan untuk koreksi warna dan exposure yang lebih presisi. Yang terakhir, bagaimana cara memastikan foto produk sesuai dengan warna aslinya? Jawabannya adalah gunakan alat white balance dalam perangkat lunak pengeditan dan bandingkan hasil akhir dengan foto produk fisik. Sekarang mari kita masuk ke teknik dasar fotografi digital. Yang pertama adalah komposisi. Terdapat 4 bagian dalam komposisi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah rule of third, di mana frame tersebut dibagi menjadi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, lalu menempatkan subjek di titik pertemuan garis. Yang kedua ada framing, yaitu membingkai subjek menggunakan elemen di sekitar, seperti jendela atau cabang pohon. Selanjutnya ada leading lines, yang menggunakan garis, yaitu jalan, pagar, atau lainnya, untuk memandu mata audiens menuju subjek. Yang keempat, ada simplicity, yaitu menghilangkan elemen yang mengganggu agar fokus utamanya adalah subjek utama. Yang selanjutnya adalah pencahayaan. Yang pertama ada golden hour, di mana individu memotret saat matahari terbit atau terbenam untuk pencahayaan yang alami yang lembut. Lalu ada hard versus soft light, di mana cahaya keras digunakan untuk menciptakan bayangan yang tajam, sementara cahaya lembut digunakan untuk menciptakan bayangan yang halus. Selanjutnya ada teknik dasar kamera. Yang pertama ada aperture atau f-stop, di mana aperture ini digunakan untuk mengontrol kedalaman bidang. F kecil atau f/2,8 untuk latar belakang blur, dan F besar atau f/16 untuk fokus yang lebih luas. Selanjutnya adalah shutter speed, di mana shutter speed ini digunakan untuk mengatur kecepatan rana. Shutter cepat atau 1/1000 untuk membekukan gerakan, dan shutter lambat atau 1/30 untuk efek yang blur. Selanjutnya adalah ISO, mengatur sensitivitas dari sensor itu. ISO rendah atau 100-200 untuk pencahayaan yang terang, dan ISO tinggi atau 800 lebih untuk cahaya yang rendah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan gambar menggunakan perangkat lunak. Terdapat 4 perangkat lunak yang umum digunakan dalam pengeditan foto. Yang pertama adalah Adobe Photoshop, yang kedua adalah Adobe Lightroom, yang ketiga adalah GIMP, dan yang keempat adalah Canva. Adobe Photoshop digunakan untuk pengeditan ataupun manipulasi foto secara profesional. Sedangkan Adobe Lightroom digunakan untuk koreksi warna, exposure, dan manajemen batch foto. Lalu ada GIMP yang digunakan juga sebagai alternatif gratis untuk pengeditan foto. Selain itu, juga ada alternatif sederhana yaitu Canva yang digunakan untuk pengeditan dasar dan desain. Terdapat teknik dasar dalam pengeditan, yaitu koreksi warna, crop dan resize, retouching, dan filter dan preset. Koreksi warna dilakukan untuk menyesuaikan white balance
saturasi, ataupun kontras. Crop and resize digunakan untuk memotong atau mengubah ukuran gambar untuk komposisi yang lebih baik. Retouching dilakukan untuk menghapus noda, memperbaiki kulit, ataupun menyesuaikan detail kecil. Filter dan preset digunakan untuk menerapkan efek warna yang konsisten di seluruh foto. Lalu kita masuk ke dalam pewarnaan dan gradasi. Terdapat 3 bagian dalam pewarnaan dan gradasi, yaitu fill dan stroke, gradient tool, dan opacity and blending mode. Fill dan stroke digunakan untuk memberikan warna bagian atau fill dan tepi objek, yaitu stroke. Gradient tool digunakan untuk memberikan transisi warna atau efek gradasi yang halus. Gradient berguna untuk membuat efek pencahayaan atau volume dalam objek. Yang terakhir, opacity dan blending mode digunakan untuk mengatur transparansi objek dan bagaimana warna dari beberapa objek yang kita fokuskan. Lalu yang terakhir yang juga cukup penting adalah manajemen file. Simpanlah file dalam format berkualitas tinggi, yaitu JPEG pada penggunaan umum, atau TIFF atau RAW untuk detail yang lebih tinggi. Lalu juga gunakan struktur folder yang rapi untuk mengelola proyek Anda. Yang keempat, kita masuk ke dalam praktik mengedit dan memanipulasi foto. Terdapat 4 langkah-langkah dasar dalam memanipulasi foto. Yang pertama yaitu import foto, perbaikan dasar, retouching, dan manipulasi lanjutan. Import foto digunakan untuk mengirimkan foto pada perangkat lunak pengeditan yang kita gunakan. Lalu lakukanlah perbaikan dasar, yaitu koreksi exposure, warna, dan crop. Selanjutnya lakukanlah retouching pada alat yang digunakan seperti healing brush dan clone stamp untuk memperbaiki detail-detail kecil dalam foto Anda. Lalu lakukanlah manipulasi lanjutan dengan menggabungkan beberapa foto dan tambahkan elemen visual baru, misalnya mengganti latar belakang. Untuk beberapa eksperimen selanjutan, kamu bisa menambahkan teks atau elemen desain untuk poster, gunakan blending modes untuk menciptakan efek artistik, dan ciptakan foto surreal dengan menggabungkan beberapa elemen gambar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.